Misalnya ada orang yang makannya pedes mulu, orang yang makannya nggak pernah makan serat seumur hidupnya, tapi dia juga nggak kena ambien. Nah, Ada kan? ada. Berarti secara genetik dia tidak ada pembawaan. BAB lama ya, yang bawa-bawa tadi gadget, habis gitu full power. Kenapa sih full power ini meningkatkan? Karena ketika kita mengejan, tekanan perut kita naik. Tekanan perut naik, venanya nanti ikut melebar ya, darah menetes sesaat setelah selesai buang air. Ya, yang pertama kali. Kemudian disertai berikutnya adanya benjolan yang keluar masuk secara spontan. Tapi saat ini sudah banyak metode baru, baik itu dengan stapler atau laser ya, atau juga yang lain ya. Itu banyak yang semakin maju ini rasa nyeri yang ditimbulkan semakin kecil. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ini satu penyakit yang sebenarnya mungkin banyak terjadi. Nah, ini mungkin secara langsung nggak kelihatan, tapi bikin nggak nyaman. Nah, apa itu namanya wasir atau ambeien? Ya, nah ini kan jadi satu kondisi yang buat banyak orang ini pasti nggak nyaman, apalagi kalau habis pup gitu ya, habis buang air besar terus mulai muncul. Nah, Anda harus bekerja lagi di kantor, harus duduk sementara masih ada ganjelan di situ. Aduh, nggak enak banget ya, tersiksa. Mau berdiri juga katanya sakit, mau duduk juga katanya sakit. Terus harus gimana dong? Nah, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas gimana sih cara mengatasi ambeien ataupun wasir. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar ambeien yang kayaknya sering banget kita dengar di masyarakat kita. Tapi nggak ngerti nih ya pemirsa ya, ini beneran fakta atau cuma mitos alias isapan jempol belaka. Nah, untuk membahasnya telah hadir nih bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Denis Krisandi SPB, dokter spesialis bedah umum dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Selamat pagi Dr. Denis, apa kabar dok? Selamat pagi, baik. Sehat ya dok ya? Kita duduk nyaman berarti kita nggak wasir ya dok? Nggak ambeien ya? Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar ambeien. Jadi ini satu kondisi yang mungkin sebagian orang ya nggak kelihatan ya, karena ada di dalam. Tapi pasti bikin nggak nyaman. Karena biasanya kalau mengalami ini mau duduk pasti nggak nyaman. Ya entah kayak ada yang ngeganjel, entah nyeri dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas gimana mengatasi ambeien. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta dulu seputar ambeien ya dok ya. Yang pertama, ambeien itu tuh penyakitnya orang tua gitu. Jadi kalau kita yang muda-muda nih pemirsa ya, yang masih 17 tahun, 18 tahun kayak gini dok, gitu ya. Itu nggak mungkin deh mengalami ambeien. Jadi kayak orang berpikirnya ambeien itu 11-12 sama proses degeneratif atau aging seseorang. Oke, seseorang mengalami proses pengenuaan, pasti ada banyak masalah di kesehatannya. Meskipun kita juga nggak bisa memukul rata. Tapi kalau ngomongin ambeien atau wasir ini, apakah ini ciri khasnya penyakitnya orang tua lansia atau sebenarnya usia-usia produktif, even mungkin remaja atau bahkan anak-anak juga bisa mengalami ambeien dok? Oke, mitos. Jadi Oke. ambien ini bisa didapat oleh hampir semua umur. Pasien saya yang paling muda usia 6 tahun. What? 6 tahun dok? Itu masuk sekolah aja kayaknya belum tuh ya? Kelas 1 ya. Kelas 1 lah ya gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya kayak apa yang akhirnya membuat si anak ini mengalami ambeien? Apa maksudnya ya? Kan ada beberapa kondisi anak itu lahir dengan ya kongenital khusus lah gitu ya. Itu gimana tuh dok? Bukan, kalau ini terjadinya karena memang risk factor-nya dia ada dan memang bawaannya ada ya. Jadi genetiknya dia memang mempunyai sesuatu lebih mudah terjadi sliding anal cushion-nya itu. Jadi anal cushion itu bantalan yang mencegah terjadinya sliding, yang sliding ke bawah ya. Sehingga di mana ambien ini tidak terjadi. Nah, ini mungkin memang dia bawaannya memang tidak terlalu baik dengan adanya kebiasaan yang mengejan berlebihan. Jadi anak ini terjadi hemoroid di usia dini gitu. Ya. Berarti itu prosesnya kayak kan dia terdiagnosisnya di usia 6 tahun tuh dok. Bisa jadi nggak sih maksudnya sebelum itu, maksudnya berapa lama, entah 6 bulan atau setahun sebelumnya itu prosesnya sudah mulai terjadi atau gimana? Benar. Pasti. Jadi ambien itu bukan penyakit yang sehari jadi ya. Jadi nanti dia selalu ada prosesnya.
Jadi awalnya dia berdarah dulu, kemudian ada timbul benjolan semakin besar dan tidak bisa masuk, baru yang lain-lain terjadi gitu. Oke, tapi kalau akhirnya muncul mitos ini pemirsa ya, kenapa orang tua itu selalu dikaitkan dengan berbagai jenis penyakit, salah satunya malah ambeien gitu ya. Kalau di kategori khusus lansia ini sendiri, apakah ambeien, meskipun tadi kita ini mitos ya, maksudnya bukan penyakitnya orang tua, tapi apakah orang tua juga lebih rentan dibandingkan mungkin anak-anak, remaja ataupun dewasa? Tidak juga, banyak yang usia produktif ya. Yang paling banyak menurut yang dari saya tangani, paling banyak usia produktif malahan. Usia produktif itu arti kata 20 sampai 50-60 tahun itu paling banyak justru. Oke. Berarti jangan dipukul bahwasanya lansia yang paling banyak gitu ya. Nah ini jadi kembali lagi nih ke manusianya ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Main gadget atau gawai di toilet rentan nih mengalami ambeien. Iya ya, sekarang itu kayak pola hidup itu sudah shifting ya dok ya. Dalam artian kayak orang itu ya ada aja yang dilakuin gitu di toilet ya. Nggak ngerti sih, kalau saya sih lebih mendalami peran ketika lagi BAB ya BAB gitu kan. Supaya bisa fokus seperti itu. Nah, kalau orang di toilet lagi BAB, bawa handphone, entah dengerin musik, lihat berita, atau scroll media sosial. Mungkin lagi nonton Bincang Sehati ya. Oh iya, nonton Bincang Sehati. Pupnya agak siang ya, jam 10 ya. Gitu ya. Nah itu ada efeknya nggak sih dok? Ada, benar itu fakta. Ya, fakta. Jadi kalau misalnya kita semakin lama duduk di toilet ya, jadi toilet tuh atau jamban itu kan lubang ya. Sehingga ketika kita duduk di jamban itu ada anus kita akan terbuka dan turun. Nah, itu juga salah satu faktor yang memicu. Semakin lama kita duduk di sana, semakin ada apa ya? Seperti kan ini lubang, kita duduk sehingga lebih rendah ya. Jadi anusnya akan loose, dia akan turun. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya faktor resiko terjadinya amin. Nah, jadi seharusnya kita BAB ya. Kalau memang perlu BAB, bukan nonton handphone atau drakor lagi di WC. Iya loh, bisa sampai satu episode nonton drakor itu ya. Kalau zaman dulu bapak-bapak pakai koran ya kan. Iya, sekarang korannya udah digital ya, berganti ke nonton drakor kali ya dok ya. Oke dok, kita lanjut ya. Yang ketiga, makanan pedas juga nih. Nah sekarang tuh kan banyak dok ya, sorry itu sih masih kayak iya, sekarang tuh banyak konten kreator yang mukbang. Sebelah gitu ya. Iya, yang super duper pedes atau merah menyala. Udah merah menyala tambahin cabai pula, dia kan cabai rawit gitu. Ngelihatnya aja kita udah usap-usap perut sendiri kan kayak aduh lambungku gitu ya. Nah, kalau urusannya sama makanan pedas, ada nggak sih korelasinya dengan munculnya ambeien? Ya, kalau ini jawabannya mitos dan fakta. Jadi setengah 50-50 mitos ini. ya. Gimana? Jadi kalau untuk penyebabnya bukan ya. Jadi yang menyebabkan makanan rendah serat, rendah kurangnya sayur-sayuran, kurangnya air dan minum yang menyebabkan. Tapi cabai ini bisa memperberat kalau kita sedang ada ambeien. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ada ambeien, sudah ada ambeien, kemudian nyeri, kita makan pedas, ya pasti nyerinya bertambah. Karena kan kandungan dalam cabai itu sebenarnya adalah memberikan rasa nyeri atau panas ya. Gitu. Jadi nanti ambeiennya bertambah sakit gitu. Misal kondisinya gitu. Oke, berarti dia udah confirm bahwasanya makanan pedas itu tidak menyebabkan ambeien, tapi bisa memperburuk kondisi ambeien. Tapi kok memperburuk kondisi ambeien ini maksudnya gini dok, apakah orang yang ada riwayat ambeien gitu ya, tapi belum gede nih, misal belum pup atau apa yang belum ngejen, jadi kayak belum muncul tuh gitu ya gedenya. Ketika makan pedas dia bisa muncul, atau yang sudah muncul nih habis pup semisal gede gitu ya, terus kemudian dia makan pedas itu bisa tambah nyeri atau gimana? Tidak secara langsung berkorelasi ya. Jadi kalau misalnya memang ada ambeiennya yang sedang nyeri dan sedang kambuh ya, yang sedang ada darah beku di dalam ambeiennya dan ada rasa nyeri, kemudian dikasih panas yang disebabkan oleh cabai ini, pasti akan meningkat rasa nyerinya, semakin tidak nyaman. Gitu. Jadi korelasinya seperti itu. Bukan menyebabkan ambien secara langsung. Makanya saya bilang mitos dan fakta. Oke. Jadi mitos dan fakta tergantung kondisi orangnya. Maksudnya dia punya riwayat atau enggak ambeien, dan ambeiennya lagi
kambuh atau enggak. Itu kan jadi kondisi-kondisi yang berbeda, tidak bisa dipukul rata. Tapi intinya kalau makan ya jangan terlalu pedis lah dok ya. Semua yang terlalu nggak baik ya. Iya, semua yang terlalu tidak baik ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Ambeien hanya dapat disembuhkan dengan operasi. Ini mitos. Mitos, kenapa nih dok? Karena ambeien ini dibagi menjadi dua dulu ya. Secara garis besar dibagi menjadi dua. Hemoroid eksterna dan hemoroid interna ya. Sedangkan hemoroid interna ini memiliki grading. Ada 4 grading, 1, 2, 3, dan 4. Untuk grade 1 dan 2 masih dapat diberikan obat-obatan untuk mengurangi mengurangi gejala dan menyembuhkan masih bisa. Tapi pada grade 3 dan grade 4 di situ tempatnya sudah harus dilakukan tindakan. Gitu. Jadi tergantung gradingnya. Tergantung gradingnya ya, interna atau eksterna tadi ya. 1, 2, 3, 4-nya. 1, 2, 3, 4. Kalau eksterna biasanya dia sulit sembuh tapi tidak ada rasa nyeri yang berlebih juga. Itu bisa beda-beda juga nggak? So, ada yang beda-beda. Nyerinya banget, ada yang enggak. Ada. Jadi nggak bisa dipukul rata juga semua ya? Bisa. Beda-beda orang mungkin beda-beda gejalanya atau rasanya. Benar. Beda gejala, beda tipe, kemudian beda grading ya. Dan ya itu memang harus dilihat satu persatu mana yang kita. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Ambeien menandakan kanker usus besar. Itu mitos. Oke. Karena ambeien dan kanker usus memiliki dua patofisiologi yang berbeda. Satunya mutasi genetik, yang satunya memang pelebaran dari pembuluh darah. Jadi dua pathway yang berbeda. Cuma memang terkadang kalau orang awam melihat ada benjolan di anus, itu pasti dipukul rata ambeien. Padahal bisa juga itu adalah suatu karsinoma anorektal atau keganasan pada anus dan rektum yang menyerupai ambeien, itu bisa. Jadi itu mitos berbeda. Jadi itu dua hal yang berbeda ya antara wasir atau ambeien dengan kanker usus besar. Karena kan orang serem dok kalau kanker usus besar itu kan nama lainnya kalau nggak salah kanker kolon ya. Beda usus besar itu kolon dan rektum. Jadi nanti ada kanker kolon, kanker rektum, memiliki spektrum yang lumayan berbeda. Orang dihubungin sama ambeien terus kanker kan serem banget ya dok ya gitu kayak, waduh serem banget. Jadi ini dua kondisi yang berbeda. Oke, terima kasih dok sudah terjawab kita waktunya. Nanti kita lanjut ngomongin lebih mendalam tentang ambeien di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ambeien ini, gimana cara mengatasinya supaya tuntas ambeiennya tidak terjadi lagi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda sedang berkeluh kesah, gelisah karena ambeiennya sedang muncul gitu ya, nggak bisa duduk nih nonton Bincang Sati sambil rebahan gara-gara wasir atau ambeiennya sedang muncul, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sati.tv. Dan kita masih bersama dengan Dr. Denis Krisandi SPB, dokter spesialis bedah umum dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sih sedikit banyak di segmen sebelumnya kita udah bahas seputar ambeien. Tapi boleh nggak didetailin lagi ambeien ini apa? Jadi gini dok, sekarang itu kan orang tuh lagi lumayan parno sama benjolan-benjolan yang muncul di tubuh kita ya dok ya. Itu kalau kita googling itu sekarang tuh, wah lumayan banyak nih orang yang ya di satu sisi ada bagusnya tingkat kesadaran tentang kesehatannya meningkat. Jadi mereka lebih notice tentang apa yang terjadi di tubuh mereka, anomali apa yang terjadi gitu kan. Tapi di satu sisi buruknya adalah ini membuat orang jadi overthinking ya gitu ya. Dan akhirnya bisa pengaruh ke stresnya juga, levelnya gitu dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau ngomongin ambeien, ya manifestasi klinisnya pasti adalah ada benjolan kan gitu. Tapi kan orang umum nggak mungkin bisa kayak tahu ini benjolan apa, ambeien kayak atau bisa jadi tumor atau bibit kanker dan lain sebagainya. Nah kalau ambeien ini sendiri kondisi yang seperti apa sih dok? Oke, jadi yang perlu diketahui adalah apa sih ambeien itu? Ambeien itu adalah pelebaran ya, pelebaran dari pembuluh darah balik atau yang kita sering dengar vena ya.
Jadi pembuluh darah itu ada dua, arteri atau pembuluh nadi, yang dimana pembuluh darah itu keluar dari jantung, atau pembuluh balik. Jadi pembuluh darah yang kembali ke jantung atau vena. Ya. Jadi kalau ambien ini adalah pelebaran dari pembuluh darah balik atau vena yang berada di anus atau rektum. Ya. Jadi di anus kita itu selalu ada pembuluh darah di arah jam 3, jam 7, dan jam 11. Itu adalah pembuluh darah yang besar-besar di situ. Nah, salah satunya akan melebar, yaitu yang dinamakan atau kita kenal sebagai ambien. Gitu. Jadi itu sebenarnya ambien itu bukan daging? Bukan, pembuluh darah. Gitu. Pembuluh darah yang melebar. Gitu. Jadi kalau semisal, maaf ya pemirsa, itu dipegang dia tidak keras ya? Compressible. Kalau bahasa medisnya itu compressible. Jadi kalau bisa ditekan itu bisa terkompres. Coba kita pegang pembuluh darah ini. Kalau kita pegang, dia bisa terkompres. Ya, tidak seperti tulang atau daging yang keras gitu ya? Benar. Kalau yang padat keras itu curiganya memang ke arah keganasan ya. Gitu. Tapi perlu diingat bahwa ketika ada sesuatu terjadi, misalnya darah beku di sana, maka itu berbeda lagi perabaannya ya. Gitu. Bisa lebih keras. Bisa lebih keras, benar. Jadi kita harus melihat satu persatu. Oke, misalnya ini ambien, tidak ada trombus atau tidak ada darah beku di situ, harusnya dia kita pegang seperti kita memegang pembuluh darah. Jadi dia bisa terkompres dengan baik. Gitu. Tergantung gede kecilnya nggak sih? Kan kadang-kadang kayak kalau gede dia bisa jadi agak lebih keras atau kecil gitu, itu bisa nggak? Ya itu tadi, sebenarnya tergantung apa yang kita temukan nanti. Jadi setiap pasien berbeda-beda ya, nggak bisa kita samain. Apakah dia di luar, apakah dia di dalam, apakah dia derajatnya seberapa, apakah ada trombosis atau tidak, itu harus kita lihat satu persatu. Karena biasanya kan kalau kecil dia lembek, kalau gede dia keras gitu ya dok ya. Nah, jadi kayak kalau pencet, ternyata dia compressible itu tadi. Compressible. Oke. Nah kalau ngomongin kayak tadi hubungan sama pembuluh darah vena gitu ya dok ya, itu tuh kayak kenapa harus di venanya bukan di arterinya gitu? Jadi kan kita jadi pertanyaan, oh jadi yang membesarnya kenapa di vena bukan di arterinya gitu dok? Ya memang di situ venanya, kalau arterinya lebih di atas lagi letaknya. Dan di situ arteri kecil-kecil. Serta arteri, selalu kita ingat arteri-arteri itu memiliki lapisan ya. Jadi arteri itu selalu ada lapisannya. Maka dari itu dia tidak mudah membesar, lapisan otot polosnya. Kalau vena nggak ada? Kalau vena tidak ada. Dan yang sering kita temui pada kalayak pada orang umum apa? Varises. Varises itu vena juga. Varises di kaki itu pelebaran vena sama, cuma ini letaknya berbeda di pantat gitu. Oh, berarti kayak vena pembuluh darah vena ini kayak misal di varises ataupun kayak di anus itu yang hubungannya sama wasir, ambien itu berarti sama sedikit pelebaran vena. Gitu. Cuma beda tempatnya. Cuma beda tempat aja ya. Atau jangan-jangan ini orang kepikiran, oh karena mungkin jauh ya di anus, jauh dari jantung makanya itu pembuluh darah vena gitu ya. Enggak juga sih. Juga ya. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin apa yang akhirnya menyebabkan itu terjadi gitu ya, di venanya melebar gitu. Itu karena apakah dari genetiknya orangnya, atau mungkin dari kebiasaan-kebiasaan pola hidup seseorang, atau dari oral intake-nya itu apa yang jadi dimakan. Kan sekarang, hidup itu udah sangat beragam ya dok ya. Makannya aja kayak sekarang udah, ya semua kayak bisa dimakan dengan berbagai olahan dan karya-karya dalam bidang kuliner gitu ya. Plus juga pola makan dan lain sebagainya, itu pengaruh nggak sih dok? Jadi semua penyakit yang kita ketahui ini sebenarnya adalah kombinasi antara genetik dengan lifestyle atau genetik dengan acquired ya. Jadi semua itu selalu berseberangan. Ketika genetiknya ada dan pola hidup atau lifestyle-nya ini mendukung, maka terjadilah suatu penyakit ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang makannya pedas mulu, orang yang makannya nggak pernah makan serat seumur hidupnya, tapi dia juga nggak kena ambien, ada kan? Ada. Berarti secara genetik dia tidak ada pembawaan seperti itu. Jadi semua ini pengaruh antara bawaan dan gaya hidup. Jadi kita nggak bisa nyamain misalnya dua orang saudara, satunya kena kanker, satunya enggak. Kok bisa padahal hidupnya keduanya sama. Ya memang bawaan, genetiknya. Padahal itu mungkin kembar identik lah. Iya, gitu. bisa. Jadi genetik itu tidak selalu sama tiap individu, ya kan? Gitu. Wow, berarti kayak
sangat-sangat customize Iya, sekali ya. customize sekali. Oh. Jadi selalu seperti itu. Kita semua yang misalnya nih, kita yang ekstrim ya, saya suka melakukan olahraga, tapi juga misalnya ada sakit jantung, kok bisa? Ya memang berarti genetiknya seperti itu. Padahal orang lain seumur hidupnya merokok, tidak pernah olahraga, tidak hidupnya tidak sehat, tapi kenapa tidak ada penyakit? Ya bisa juga gitu ya. Jadi itu random juga. Random itu ya gitu. Iya. Jadi kayak udah ya orang dua ini bahkan yang even yang kembar identik pun nggak bisa dipukul rata Nggak bahwa akan bisa. memiliki riwayat kesehatan yang sama ya gitu. Tergantung bahkan dengan pola makan, pola apapun yang sama itu bisa berbeda seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita ngomongin oke lah, karena kalau ngomongin penyebab agak lumayan lebar banget ya, karena kan tidak bisa jadi patokan bahwa hal ini bisa menyebabkan ke orang ini, tapi di orang B mungkin nggak juga gitu ya. Itu akan jadi sangat berbeda hal banget gitu. Tapi mungkin selama ini tuh kita pernah, saya pernah baca gitu Dok ya. Salah satu tuh kalau ngomongin kayak orang BAB gitu ya. Kan ada BAB-nya yang pakai setengah power, ada yang full power. Ya, Gitu jadi ya. yang dimaksud adalah faktor resiko ya. Iya. Ya, risk factor itu kita ngambil populasi misalnya 100, kita cek semua, oke dari segini yang melakukan ini ketemunya segini persen. Nah itu namanya faktor resiko, faktor yang mungkin bisa meningkatkan terjadinya penyakit ini ya. Memang benar, gaya hidup merupakan salah satu peranan yang berperan penting dalam penyakit ini ya. Contohnya BAB lama ya, yang bawa-bawa tadi gadget, habis gitu full power. Kenapa sih full power ini meningkatkan? Karena ketika kita mengejan, tekanan perut kita naik. Tekanan perut naik, venanya nanti ikut melebar ya. Itu yang menyebabkan dia terjadi bisa terjadi satu amin ya. Kemudian makan rendah serat. Kenapa sih makan rendah serat bisa menyebabkan amin? Karena dia harus butuh full power tadi untuk ngeluarin. Oh iya. Ya, jadi semua berhubungan ya. Kemudian olahraga yang berulang, berrepetisi dengan meningkatkan tekanan perut yang berulang dan tinggi. Itu juga bisa menyebabkan. Oh, contohnya kayak apa dong olahraga? Misalnya weightlifter ya, itu bisa sering banyak pasien kami yang merupakan olahragawan yang suka Angkat besi. angkat ya, itu dia bisa meningkatkan resiko terjadinya amin. Gitu. Sampai kalau kayak yang kalau dipakein apa gitu itu Yang sabuk hernia, hernia kali ya. Tapi ya, itu juga ada HNP, ngejangnya hernia juga nucleus kan. pulposus itu untuk mencegah penekanan di tulang belakang ya. Tapi kalau misalnya di perut ya tetap bisa terjadi gitu. Oke, berarti ada beberapa kondisi yang harus diwaspadai yang bisa menyebabkan terjadinya si ambeien ini. Ya semuanya dipertimbangkan aja, risk and benefit ya. Kalau resikonya terjadi ambeien tapi manfaatnya banyak untuk tubuh, ya nggak apa-apa. Ya tetap dikerjakan asal tidak berlebih. Nah, tidak berlebih dan kalau bisa diminimalkan risikonya ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Menarik nih ngomongin ambeien hari ini ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ambeien. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar ambeien atau wasir, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Denis Krisandi SPB, dokter spesialis bedah umum dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Oke Dok, sekarang kalau orang dengan berbagai ya pola hidup tadi ya, pola makan, pola mengejan yang jadi risk factornya juga jadi faktor resiko. Itu tuh kayak kan ini bukan kejadian semalam ya, gitu ya, kayak yang cepat sifatnya akut banget kan kayaknya enggak, sifatnya kronik kan, dia panjang, ada progresif lah ya gitu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa apa yang jadi pola hidup, pola makan dan lain sebagainya itu berisiko dan akhirnya mulai memunculkan tanda-tanda, ciri-ciri atau gejala di tubuh itu orang bisa ngerasain nggak sih Dok? Atau gimana? Jadi yang pertama paling awal munculnya ambien ini biasanya adalah darah menetes sesaat setelah selesai buang air. Ya,
yang pertama kali. Kemudian disertai berikutnya adanya benjolan yang keluar masuk secara spontan. Setelah BAB keluar, habis itu masuk sendiri. Ya. Nah, lama-kelamaan dia harus bantu dimasukin tuh pakai tangan. Lama-lama juga nggak bisa masuk. Ya itu progresinya ya. Secara kata lainnya ini dengan tingkatannya ambien. Kalau misalnya derajat 1 itu dia cuma darah menetes tanpa ada benjolan. Derajat 2 ada benjolan, setelah BAB masuk sendiri tanpa butuh dibantu. Ya. Derajat 3 dia harus dibantu dengan manual kita masukin. Yang derajat 2 metik nih, yang derajat 3 udah manual. Oke. Yang derajat 4 udah nggak bisa, udah mogok dia di luar terus. Yang keempat CVT dong, bukan ya? Gitu. Oke. Jadi dengan gini dok, kita mulai dari darah yang menetes dulu ya. Saya tuh juga sampai detik itu kadang-kadang amazed sama orang yang suka ngecek abis pup. Kalau saya orangnya nggak tegaan, bukan nggak tegaan sih, lebih kayak I can't stand it gitu, kayak nggak bisa gitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang even mereka bisa report kayak, dok pup saya itu warnanya hijau, ada gitu. Ada loh teman saya ada gitu yang gitu ya. Tapi kan kalau orang pup terus kemudian ada netes itu. Kan untuk sebagian orang yang nggak mau ngecek karena ya nggak tahu ya karena geli atau karena buru-buru itu dia kerasa nggak sih bahwa ada darah yang menetes? Kerasa, ada yang keluar setelah selesai pup, ada yang masih tes itu terasa. Dan biasanya itu obvious ya, habis cebok selesai udah di flash masih ada merah darah, itu terasa. Maksudnya itu darahnya itu kayak cuman ibarat kata cuma setetes aja atau bisa bertetes-tetes? Darah yang menetes setelah BAB itu kas. Jadi bukan darah yang keluar bersamaan dengan BAB, tapi darah yang menetes setelah BAB. Pasti setelah BAB? Setelah, karena dia kan paling ujung di luar. Dan biasanya terjadinya kalau misalnya BAB-nya keras ya, ada gesekan yang kencang ke pembuluh darah yang tadi melebar itu ya, sehingga dia mengeluarkan darahnya netes gitu. Itu juga bergantung pada konsentrasi feses nggak sih? Ya, kan benar. ada kayak kalau ada fesesnya yang agak ngejeli-jeli gitu ya, agak moist gitu ya. Ada juga yang solid, lumayan solid gitu. Itu pengaruh nggak? Ya pengaruh, karena feses yang solid tadi itu yang biasanya gesekannya cukup membuat terluka ya. Jadi terluka dari pembuluh darah yang membesar itu. Semakin dia besar, semakin rentan untuk tergesek dari fesesnya. Oke. Jadi tergantung juga banyak kondisinya gitu. Benar. Ya. Dan pasti orang bakal bisa ngerasain kalau ada tetesan darah. Tetesan gitu. darah. Bisa nggak dok? Semisal kayak orang bisa untuk yang gelian gitu ya, itu bisa jadi tuh, semisal dia berdiri nih setelah selesai flash terakhir gitu ya, terus bisa jadi netesnya karena kalau yang di lobanya kan mungkin dia nggak ngerti karena ikutan air kan. Bisa jadi dia di dudukannya atau bisa jadi di lantainya. Bisa. Bisa menetes ataupun bisa tiba-tiba dia sudah anemia. Jadi saking lamanya ya terjadi bertahun-tahun gitu ya. Netes terus keluar terus akhirnya anemia. Jadi tiba-tiba pucat, HB-nya rendah ya. Mual letih, lesu, lemas itu terjadi ya. Akhirnya dia dicari ternyata ambien gitu. Itu juga sering terjadi. Itu ya itu yang nggak tahan lihat pup sendiri itu. Akhirnya bisa berlangsung lama ya gitu. Oke. Jadi memang ada orang-orang seperti itu dan mereka harus notice bahwa mungkin ada tetes, pasti kerasa sih kayaknya. Kerasa. Pasti kerasa ya. Dan kadang di celana dalam ada tetesan bisa. Jangan berpikir itu mens gitu ya. Itu kan lah orang dia laki. Ya dok ya, jadi beda kasusnya ya. Oke dok, selanjutnya kalau dia selain darah kan tadi ada benjolan gitu ya. Ada yang bisa kayak masuk sendiri, ada yang harus dibantu. Ya, gitu. Nah itu masuk sendiri itu berarti dia kayak apa ya? Maksudnya kok gimana ya ngomongnya? Itu tuh dia kecil gede atau maksudnya dia bisa masuk sendiri atau nggak harus dibantu itu tergantung dengan otomatis kalau misalnya masih bisa masuk sendiri dia pasti masih awal ya, jadi masih kecil. Jadi kalau semakin besar ya maka itu dia harus dibantu karena kan gravitasi pasti maunya turun ke bawah dia. Gitu. Nah kalau yang udah sampai grade yang lebih advance lagi, grade 4 dia udah nggak bisa masuk, dia akan stay di luar terus.
Gitu. Oke, semisal yang dia entah dia dengan bantuan atau tidak dengan bantuan, ketika let's say dia masuk ke dalam, entah sendiri atau dibantu gitu, itu kan berarti kalau di pikiran kita, berarti kan dia ada benjolan yang masuk ke dalam lubang anusnya. Otomatis kan, ya ini satu lagi, ini berarti kan kondisi anomali kan, sesuatu yang tidak normal terjadi di tubuh kita. Ada ngeganjel nggak sih kerasanya? Maksudnya ada. Dan kadang-kadang pasien tuh merasa BAB-nya selalu nggak tuntas, masih nyisa. Karena ya ada benjolan yang masuk keluar ini tadi. Gitu. Tapi itu benjolan itu ketika dimasukkan, itu dia maksudnya akan stay di volume itu atau bisa jadi mengecil atau gimana? Bisa mengecil dalam perjalanan, misalnya kita obati, kita berikan obat yang baik ya. Kemudian kita merubah pola hidup, nggak BAB-nya nggak ngejen-ngejen lagi, dia bisa mengecil kalau grade-nya masih 2. Maka dari itu tadi saya bilang, pada saat grade 1, grade 2, grade awal ini tempat untuk pengobatan masih ada. Dan suksesnya cukup tinggi, angka suksesnya. Gitu. Oke. Tapi kalau yang sampai keluar terus nggak bisa dimasukin lagi, itu berarti maksudnya harus dibantu, itu dia akan stay maksudnya di luar. Kalau kita nggak masukin, dia nggak akan tetap di luar. Nah, yang ini yang sudah harus dilakukan tindakan nih. Oke, pertanyaannya itu sebenarnya kalau dia ada di luar harus dimasukin. Emang kenapa harus dimasukin sih, Dok? Biar nggak terjadi trombosis yang tadi kita sempat ngobrol. Jadi biar dia tidak terjadi terjepit dan ada stagnansi darah di sana sehingga terjadi bekuan. Bekuan darah di ambien ini yang menyebabkan rasa nyeri yang hebat. Bekuan itu bisa dari trombosis karena maksudnya dia tidak di tempatnya gitu. Ya kan, misalnya dia keluar nih terus terjepit, nah dia akan darahnya akan beku di situ. Gitu. Oke, karena bukan seharusnya dia ada di situ ya gitu, dan akhirnya kejepit dah beku pula dia itu punya darah. Iya. Oke Dok, menarik banget ini ngomongin ambien. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ambeien. Boleh loh kalau mau tanya-tanya seputar ambeien atau wasir di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Denis Krisandi, SPB, dokter spesialis bedah umum dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Oke, Dok. Sebenarnya kalau tadi disebutkan mulai dari ada tetesan darah, terus kemudian dia bisa benjolannya masuk lagi sendiri atau dibantu sampai besar gitu ya gradingnya. Sebenarnya kalau kita ngomong secara umum dulu, sebenarnya ambeien itu kondisi yang berbahaya atau enggak sih atau gimana gitu? Kalau bilang berbahaya sih tidak ya, karena pengobatannya sekarang juga sangat advance dan maju. Dari mulai metode pengobatan secara obat minum dan obat yang dimasukkan melalui pantat, operasi konvensional sampai operasi yang maju juga ada. Jadi operasi itu sekarang banyak alat-alat baru ya yang dipakai untuk operasi. Nah ini kalau dibilang berbahaya sih tidak bisa disembuhkan. Dan penyakit yang cukup common ya kita menghadapi di praktik sehari-hari itu cukup banyak. Ya, nggak berbahaya banget tapi nggak bikin nggak nyaman kali ya, Dok ya. Jangan disimpan, sharing. Ya harus, karena segala sesuatu itu tidak harus selalu disimpan. Ada yang harus dibuang ya. Entah itu penyakit yang membuat kita sakit atau kenangan yang tidak perlu disimpan gitu ya, Dok ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin kapan sih harus ke dokter gitu ya? Bila ada tanda-tanda yang tadi sebutkan, sebaiknya periksa ke dokter karena penyakit ini akan berjalan ya. Kalau misalnya tidak kita intervensi, maksud intervensi ini baik dengan obat-obatan atau dengan tindakan, ya dia akan tetap terus akan berjalan. Ketika punya ambien, sebaiknya dikonsultasikan. Misalnya dengan nanti kita pasti akan mengajari pola hidup yang baik bagaimana, intervensi obat-obatannya apa, atau bila perlu tindakan yang seperti apa. Sehingga tidak berlanjut ke stage atau fase berikutnya. Oke. Gitu. Sebelum ngomongin ke tindakan apa yang tepat dari beberapa metode yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Denis, sebenarnya seberapa cepat sih dia progresivitas dari si ambeien ini, dan apakah
progresivitasnya itu tergantung sama tadi yang pola hidup disampaikan atau tergantung pola hidup dan tiap orang berbeda. Ada yang dalam waktu bulan, ada yang waktu tahun. Pasien saya yang paling lama sudah punya ambien 15 tahun. What? Jadi dia biasa aja akhirnya juga jatuh ke dalam stage berikutnya. Karena dia waktu itu udah jaga banget nih. Saya jaga dok, sudah bertahun-tahun saya hidup baik, ini gini. Pada suatu saat karena waktu itu suaminya sakit, dia terpaksa nggak bisa nahan-nahan BAB di rumah sakit karena dia jijik ya. Dia kalau pulang baru BAB, kan akhirnya BAB-nya keras, akhirnya juga jadi bertambah stage-nya waktu itu. Gitu. Itu bisa bertahun-tahun, Bisa 15 tahun gitu bisa dengan pola hidup yang baik bisa kita maksudnya tetap akan menetap ya. Oke. Nah, sekarang dengan kondisi itu, ke pengobatannya sendiri, itu dilihat biasanya dari apanya sih? Maksudnya gradingnya atau gimana? Gradingnya. Kalau grade 1, grade 2 yang tadi hanya darah menetes atau bisa metik masuk sendiri, itu masih masih bisa diberikan obat-obatan, baik itu dengan minum ataupun yang dimasukkan melalui pantat. Nah, itu ada beda nggak sih? Maksudnya kita mulai dari minum dulu gitu ya. Kan bandingannya sama yang kalau nggak salah itu yang masuk di pantat itu kayak yang ada peluru ya kalau nggak salah gitu kan. Mungkin orang agak, aduh gimana dok masukinnya gitu, nggak terbiasa memasukkan sesuatu ke situ gitu kan ya. Kan biasanya dibuang ya gitu. Ini memasukkan. Nah kalau obat minum sama obat masuk itu bedanya atau gimana? Beda cara kerja. Kalau yang minum dia bekerja di seluruh tubuh ya. Maksudnya misalnya anti nyeri ya. Kemudian anti perdarahan, kemudian obat-obat yang memperbaiki aliran vena atau aliran darah itu ada. Ya, kemudian kalau yang masuk dari pantat itu biasanya bekerja lokal di sana untuk mengurangi nyerinya, mengempeskan, anti radangnya seperti itu. Itu maksudnya kalau kita lihat tingkat efektivitasnya atau tergantung biasanya, tujuan dari pasiennya? Kalau saya seringnya saya kombinasi dua obat tersebut karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Yang satu memperbaiki venanya, yang satu mengempeskan dari secara lokal di sana ya. Jadi hasilnya cukup baik. Kalau minum sih orang pasti semua bisa lah ya dok ya. Cuman untuk yang pasien mungkin sekarang ada yang wasir, dok kalau harus kombinasi gitu saya minum sih bisa dok. Tapi untuk masukin itu kayak antara geli, jijik atau nggak bisa atau takut. Itu maksudnya sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu jijik ya karena obatnya itu terbuat dari coklat. Jadi lapisannya itu obatnya itu coklat. Dia yang begitu kena suhu tubuh dia akan lumer. Peluru itu kecil, bentuknya kecil segini, dimasukkan begitu masuk kena suhu tubuh kan pantat cukup hangat ya, cukup hangat. Jadi dia akan langsung lumer di situ. Jadi maksudnya masuknya itu nggak sampai dalam, yang penting masuk di dalam dan dia terkena di sekitarnya dari ambilnya itu. Oh, maksudnya melumer di situ nggak masalah? Nggak masalah. Nggak harus masuk banget. Enggak. Oke. Jadi untuk lokalan situ aja gitu benar. ya. Oke, jadi Anda jangan khawatir kalau misal Anda diresepin oleh dokter untuk satu minum, satu yang suppositoria namanya. Oke, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, Dok, saya bacakan ya. Ini dari Mbak Putri. Dok, saya ngelihat ada bercak darah pas lagi buang air besar. Tapi saya nggak ngerasa sembelit sih. Apa ini juga tanda saya mengalami ambeien? Terima kasih. Oke, ini ada darah, tetesan darah pas buang air besar tapi nggak ngerasa sembelit. Ya. Gimana tuh dok? Ya, ambeien tidak selalu sembelit. Ya, kan ambeien itu tadi sekali lagi pelebaran dari pembuluh darah ya. Jadi nanti adanya bercak darah itu bisa merupakan suatu tanda dari ambien grade 1. Ya tidak dari Mbak Putri tadi nggak ada ngomong benjolan ya. Berarti kan bukan benjol tapi ada darahnya menetes misalnya. Ya mungkin itu grade 1. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter umum boleh, dokter bedah juga boleh. Nanti biasanya mungkin akan dilakukan pemeriksaan dalam dengan rectal tausia atau anoskopi. Tapi kalau misalnya kayak dia baru tetesan darah aja gitu ya dok ya. Dia itu kalau misal dipegang nggak ada benjolan, kan bisa jadi kondisinya begitu kan ya. Itu bisa mengarah ke ambeien juga. Kalau orang kan nggak mungkin bisa tahu kan. Pas lagi diperiksa dia udah ada tanda-tanda kayak di dalamnya gitu nggak sih? Iya makanya dilakukan anoskopi. Jadi dilebarkan dikit kayak alat gitu ya. Masuk anus dilihat di anusnya 360 derajat nih ada pembuluh darah nggak di dalamnya. Kalau ada ya berarti itu ambien grade awal.
Nah, kalau misalnya ambient grade awal nih dengan perubahan pola hidup dan konsumsi obat pun angka keberhasilan pengobatannya tinggi. Ada nggak sih Dok, misal pembuluh darahnya itu yang berpotensi ke ambeien, dia agak ke atasan dikit sehingga dia bisa jadi benjolannya di atas tidak bakal keluar? Bisa di atas ini. Tapi tetap masih bisa terjangkau dengan anoskopi, cukup. Kita lihat aja. Oh, kalaupun akhirnya semisal orang ini belum periksa dan akhirnya terjadi ambeien, dia bisa stay-nya di dalam aja, nggak keluar-keluar gitu? Enggak, tapi kalau lama-kelamaan nanti gerinya bertambah pasti keluar juga dia biasanya. Karena akhirnya tertekan terus sama si feses itu tadi ya? Tertekan dan gravitasi tadi. Iya bener, gravitasi ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Putri dan semoga sehat selalu. Kalau ingin tahu ya langsung konsultasi lagi untuk melakukan tindakan tadi ya, anoskopi, untuk mengetahui apa yang menyebabkan si darahnya ini keluar. Apakah karena faktor yang lain atau gara-gara ambeien sendiri. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ambeien bersama dengan Dr. Denis Krisandi SPP, dokter spesialis bedah umum dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Oke, Dok, sekarang dengan beberapa kondisi yang tadi ya gitu ya. Untuk menentukan kan saya itu dulu ada teman cerita, nggak tahu saya sih udah lupa ya itu beneran atau cuman ya bercandaan aja. Orang tuh kalau wasir itu harus dioperasi, dipotong, itu nyerinya luar biasa. Kalau jalan tuh harus gini kayak dan itu perihnya luar biasa dan nggak bisa apep. Walah kayak setakut itu ketika orang mengalami ambeien. Nah itu gimana tuh Dok? Jadi benar ya, itu kalau metode konvensional untuk operasi itu memang menjadi salah satu operasi yang paling nyeri untuk ambien ini. Satu, pasti kalau operasi ambien nggak bisa ditutup dong, ya kan? Kalau Ditutup gimana dong? Kalau misalnya kita operasi di perut, misalnya usus buntu gitu kan, habis operasi ditutup, cepet kering ya. Ini kan saluran pembuangan. Udah nggak bisa ditutup, kotor pula gitu kan. Iya kan? Habis gitu mau nggak mau kalau misalnya ada panggilan alam juga harus dipakai ya kan. Aduh, terus gimana? Jadi memang nyerinya memang salah satu yang paling sakit. Daerah situ kan sensitif juga ya. Jadi salah satu paling sakit dan kadang-kadang itu setelah operasi juga bisa kayak keluar seperti nanah ya, kuning-kuning berair itu memang bisa terjadi ya. Tapi saat ini sudah banyak metode baru, baik itu dengan stapler atau laser ya, atau juga yang lain ya. Itu banyak yang semakin maju ini rasa nyeri yang ditimbulkan semakin kecil. Dan akhir-akhir ini yang sering saya kerjakan di Primaya Pasar Kemis ini juga laser itu rasa nyerinya cukup well tolerate ya. Dari 1 sampai 10 kadang orang-orang itu 1, 2 ya. Jadi sangat-sangat oke. Ada beberapa pasien yang pasca operasi, "Loh Dok, saya ini sudah dioperasi." "Loh sudah." Oh, nggak terasa. Karena memang kalau biasanya dipotong, dijahit ya. Ini cuma dimasukin seperti suntik ya, yang di dalamnya ada fiber lasernya. Jadi seperti disuntik, kemudian dibakar dari dalam. Jadi dia nggak terasa. Dari dalam intravaskulernya yang dibakar. Jadi misalnya ini hemoroid nih, kita masukkan lasernya ke dalam, kemudian kita bakar sehingga dia nanti akhirnya mengecil seperti itu. Tapi kalau yang dia posisinya di luar Dok, yang udah gede nggak bisa dimasukin lagi, ya kan ada pasti orang yang punya ambien kondisi seperti itu dong, itu gimana? Ya kalau seperti itu memang harus dilakukan metode yang paling baik metode konvensional atau bertahap operasinya. Bertahap operasinya gimana? Jadi misalnya yang besar banget kemudian ada darah beku, kita pertama awalnya kita keluarin dulu darah bekunya, kita evakuasi trombosnya, jadi nanti nyerinya berkurang, kemudian kita obati secara berkala, sudah mengecil, sudah baik, baru kita lakukan operasi baik dengan laser atau metode konvensional. Nah kalau dengan metode konvensional gitu sampai tahap endingnya deh ya, yang bertahap itu sudah sampai ini fase terakhirnya untuk angkat semua gitu. Itu proses recovery-nya bisa berapa lama Dok? Kita hubungannya sama orang ini harus panggilan alam setiap pagi gitu. Proses recovery-nya bisa 2-3 minggu. Tapi ya
nggak apa-apa dipakai. Oh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan Bisa kalau operasi itu kan jahitannya ada ditutup, plester apa segala enggak? Enggak, setelah BAB, setelah operasi, setelah dia BAB harus dilakukan redam duduk. Jadi dibersihkan dengan baik, kemudian direndam duduk. Nah untuk orang yang kalau toilet jongkok, oke lah dia kan pakai gayung sendiri. Kalau yang pakai duduk kan biasanya pakai smart washer tuh. Nah itu kan ada yang kayak jet, itu kan sakit banget sumpah dok. Itu nggak lagi abis operasi pun sakit banget gitu. Itu tidak disarankan pakai itu. Ya, gitu. Itu kalau bisa dikit-dikit aja. Gitu ya? Iya. Sakit nanti belum sembuh udah berdarah lagi tuh dia. Iya, kalau yang kenceng-kenceng nanti ya gitu ya. Jadi berbahaya sih gitu. Oke, sekarang ketika sudah terlampau ini 2-3 minggu kalau mereka konvensional gitu ya, sudah recovered deh seperti itu. Jalani lagi kehidupan, bisa nggak sih dia recurrent? Bisa, jawabannya selalu bisa. Karena misalnya tadi saya bilang Anas itu kan bayangkan seperti roda 360 derajat ya. Yeah. Misalnya yang saat ini yang kita angkat di arah jam 3, arah jam 7 atau jam 11 waktu saat ini tidak ada, tapi suatu saat dia jadi ambien lagi bisa nggak? Bisa. Karena ini kan pembuluh darah besar dia di sini. Gitu. Dia bisa kayak munculnya bisa serandom di titik mana di jam 7.11 tiganya gitu. Paling sering di 3.7.11. Karena itu memang secara anatomis pembuluh darah yang besar di situ. Gitu. Kalau pernah punya riwayat ambeien terus ada muncul lagi katanya dulu di 3 terus sekarang di 7 gitu ya. Itu bisa lebih berisiko lagi nggak sih? Maksudnya kondisinya bisa lebih buruk, lebih parah dibanding atau gimana? Sama sih, diulang dari awal lagi ininya. Untuk pengobatannya boleh sama? Boleh. Jadi kadang ada beberapa pasien yang operasi berulang. Dulu udah pernah dok, terus sekarang ini keluar lagi dok. Oke, udah diangkat lagi. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau dengan kondisi seperti itu bisa ngaruh nggak sih maksudnya ke organ-organ yang lain? Berarti orang ini tuh agak rentan dengan pembuluh darahnya atau gimana dok? Selama ini sih saya belum pernah membaca penelitian yang mengatakan seperti ya. Kalau orang ambien berarti dia punya pembuluh darah lain yang rentan. Nggak belum. Ada ya, berarti kayak ya sangat tailor made banget ya nih orang ini dengan takdirnya dia gitu ya. Kenapa? Ya tadi sempat kita bahas juga orang even kembar identik pun belum tentu sama gitu. Kondisinya bisa mengalami ambeien atau tidak. Nah ini kembali lagi ke pola hidup yang lebih sehat, pola makannya dan pola BAB-nya juga menjadi sangat penting gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Denis hari ini. Kita belajar banyak seputar ambeien dan semoga ini menjadi catatan bersama kita pemirsa ya untuk melakukan pola hidup yang jauh lebih sehat. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Pasar Kemis. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Denis. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat menjelang akhir pekan dan selalu jaga kesehatan Anda. Tidur yang cukup, makan yang benar, dan jangan mengejan berlebihan pakai full power ketika lagi BAB ya dok ya. Oke, sampai jumpa.